Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Ini Sophia dengan NIM 856558488. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPJ Bagan Siapiapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Pendidikan membutuhkan filsafat ilmu sebagai dasar berpikir agar proses pendidikan berjalan secara kognitif, logis, sistematif, kritis, dan memiliki nilai. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya akan menjadi kegiatan menyampaikan materi tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sebaliknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat melalui berbagai pengalaman dan persoalan nyata yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan berdasarkan 4 poin utama. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga agar ilmu pendidikan tetap berkembang secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami hakikat ilmu secara memperoleh pengetahuan serta nilai yang terkandung di dalamnya. Di dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau inti dari suatu ilmu. Melalui kajian suatu ontologi, pendidikan dipahami bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga proses membentuk kepribadian, moral, atau keterampilan, dan karakter manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas tentang sumber dari cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran, pendekatan mengajar, dan cara memperoleh ilmu secara benar. Contohnya, guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga berdiskusi, eksperimen, observasi, dan pembelajaran berbasis masalah agar siswa itu memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Seperti epistemologi juga mendorong adanya penelitian pendidikan sehingga pembelajaran dapat terus diperbaiki berdasarkan data dan fakta. Aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu dalam pendidikan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia. Artinya, pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk sikap moral, tanggung jawab, kewajiban, kejujuran, toleransi, dan keterpedulian antar sosial. Dengan adanya kajian tersebut, ilmu pendidikan menjadi lebih kuat karena memiliki dasar pemikiran yang jelas, ilmiah, dan bernilai. Yang kedua, pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Tidak hanya filsafat ilmu yang mempengaruhi pendidikan, tetapi pendidikan juga mempengaruhi perkembangan filsafat ilmu. Dalam dunia pendidikan sering muncul berbagai persoalan yang baru membutuhkan pemikiran filosofis untuk mencari solusi. Perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial membuat filsafat ilmu terus berkembang. Contohnya, di saat masa ini, saat kita pembelajaran banyak menggunakan teknologi digital dan kecerdasan buatan sendiri. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan sistematis. Dalam dunia pendidikan terdapat banyak masalah. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, kesenjangan pendidikan. Yang ketiga, penyalahgunaan. Yang keempat, kekerasan di sekolah. Dan yang terakhir, serta rendahnya karakter dan moral pendidikan peserta didik. Ontologi dalam analisis pendidikan. Ontologi membantu memahami hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah tujuan pendidikan hanya untuk mendapatkan nilai?
tinggi atau untuk membentuk manusia yang berkualitas. Epistemologi dalam analisis pendidikan. Epistemologi membantu menentukan cara mencari solusi yang benar, misalnya melalui penelitian, observasi, wawancara, atau evaluasi pembelajaran. Aksiologi dalam analisis pendidikan. Aksiologi membantu menilai apakah solusi yang digunakan sesuai dengan moral dan bermanfaat bagi peserta didik. Dengan pendekatan filsafat ilmu, pendidikan dapat berkembang secara lebih bijaksana, kritis, dan manusiawi. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam berbagai pendidikan, seperti kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menyajikan kebijakan pendidikan berdasarkan manusia yang beriman, cerdas, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya landasan filosofi dalam menentukan arah pendidikan. Yang kedua, dalam kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga penguatan karakter, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran. Guru menerapkan pembelajaran agar siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, berdiskusi kelompok, pemecahan masalah, eksperimen, proyek pembelajaran, dan refleksi hasil belajar. Melalui proses tersebut, siswa belajar berpikir kritis, inovatif, dan bertanggung jawab. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dalam tugas 2, filsafat ilmu. Saya mohon maaf jikalau ada yang kurang jelas dan saya mohon izin untuk pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.